Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom Bapak Ibu. Kita telah bersiap di hadapan Tuhan untuk memuji dan mengagungkannya. Oleh sebab itu mari kita berdiri, memulai ibadah kita. Kita menyanyi indahnya saat yang teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Kita datang kepada Tuhan merendahkan hati, mengaku dosa kita, yang kita akan nyatakan dalam bentuk pujian. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Sudilah ampuni kami, Tuhan, harta kami sesudah. Hati masih milik kami. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kini ku ingin bersyukur. Bersama-sama dengan seluruh umat di atas muka bumi di bawah kolong langit, kita menyampaikan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyampaikan dan menghayati pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan. Dari Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-13, dan kita baca secara bergantian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad,
dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh dimungkinkan untuk beribadah di hari Engkau kuduskan, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu dan melakukan persekutuan. Kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguraikan dan membacakan. Tolong kami juga sehingga kami mampu menyampaikannya dengan baik. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang pertama yang terambil dari Perjanjian Lama, Sakaria 9 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda di Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku meluntur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menempatkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh, pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan terdapat di dalam Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata
bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka hukum lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu adalah ada padaku. Sebab di dalam hatiku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Firman Tuhan sampai di sini. Amin. Bacaan yang ketiga, Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-30. Jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30 bunyi firman Tuhan demikian. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, adakah engkau akan dinaikkan? Saya ulangi, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, firman Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Apa kabar Opa Oma? Bapak Ibu saudara-saudara, baik? Ya, luar biasa karena kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kelemahan, kegelisahan, kekhawatiran dan bahkan ketakutan adalah musuh semua orang. Itu berarti bahwa kelepasan, kebebasan, ketenangan, kedamaian, dan semacamnya adalah dambaan kita bersama seluruh ciptaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan ialah ketenangan yang bagaimana yang kita butuhkan? Sumbernya dari mana? Dan bagaimana memperolehnya? Sekali lagi, ketenangannya bagaimana, sumber dari mana, dan bagaimana memperolehnya atau mendapatkannya. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, baik Mazmur maupun bacaan leksonaria, menjelaskan, menguraikan, menyampaikan kepada kita. Misalkan saja Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 145 ayat 8-13, di sana dikemukakan dan dijelaskan oleh satu mazmur yang telah menikmati bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu perkasa, bahkan kerajaannya berabad-abad. Demikian pun dalam nubuat Zakaria, di sana berisi tentang datangnya Raja Mesias yang akan memerintah dengan adil, memerintah dengan benar, dan bahkan membawa kedamaian. Dia datang dengan penuh kerendahan hati, dan bahkan ia datang mengendarai keledai dan bukan kereta perang. Paulus menguraikan kepada jemaat yang ada di Roma secara jujur bahwa hukum Taurat itu baik untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Tetapi juga ia menyadari kelemahannya, bahwa pada dirinya kadang dikuasai oleh dosa, dan ia menyadari bahwa tidak ada orang yang terbebas dari hal ini, kelemahan, kekurangan atau dosa. Karena itu tidak ada orang yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Seorang pun di atas muka bumi di bawah kolong langit tidak akan yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena itulah Yesus menyatakan pengakuan bahwa segala hal tentang Injil dan bahkan kerajaan Allah telah terpenuhi dalam dirinya. Karena itu ia mengajak semua pengikutnya, semua umat yang percaya kepadanya untuk datang dan untuk memperoleh kelepasan dan sekaligus belajar tentang kelemah lembutan, belajar tentang kerendahan hati, dan bahkan memperoleh ketenangan jiwa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena itu beberapa hal yang dapat kita simak dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini
untuk kita renungkan, kita hayati, kita pahami, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dosa menjadi penyebab ketidakbebasan dalam perjalanan kehidupan manusia. Bisa kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan datang dan manusia mendengar langkah Tuhan itu, mereka bersembunyi karena mereka takut, karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A bacaan kita pada saat ini. Upah dosa ialah maut. Karena semua orang telah melakukan dosa, baik oleh dosa pusaka maupun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan mengalami kematian. Namun tidak sampai di situ. Bagian B dari Roma pasal 6 ayat 23 ini mengatakan tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, menentukan pilihan dalam perjalanan kehidupan kita adalah hal yang tidak mudah. Mengapa? Karena bisa berdampak pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Bisa berdampak positif atau baik, bisa juga berdampak negatif atau buruk dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu pada saat kondisi keadaan yang tidak kondusif. Misalkan saja kita dalam keadaan marah-marah, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sakit, dan seterusnya. Jangan kita mengambil keputusan. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, kesembuhan, ketenangan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ialah bahwa solusi dalam setiap pergumulan kita ialah datang pada Yesus. Rasul Paulus bersyukur karena Allah mengutus putranya untuk membebaskan manusia dari cengkeraman dosa bahkan maut yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam bacaan kita tadi. Karena itu, ia mengajak semua umat Allah datang padanya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu lelah dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28 bacaan kita tadi. Karena itu dalam setiap pergumulan, masalah, penderitaan, jangan kita putus asa. Jangan kita takut, jangan kita bimbang. Karena ada solusinya, datanglah pada Yesus yang telah mengundang kita secara berdaulat. Yang keempat, manusia yang beruntung ialah manusia yang percaya pada Yesus, yang adalah pembebas yang sejati, yang adalah penyelamat satu-satunya. Boleh kita bandingkan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 197, besarlah untungku jika Yesus milikku, dan seterusnya. Dan juga di dalam Kidung Jemaat 362, aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku mendekat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu, marilah kita senantiasa terbuka pada firman Allah. Kita senantiasa terbuka pada Roh Kudus. Kita fokus pada Yesus. Karena dengan kuasa Roh Kudus, dengan tuntunan firman, kita akan selalu datang pada Yesus Kristus, Sang Pembebas yang sejati dan Sang Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh Tanpa Kayu Salib.
sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Tuhan, ambil hidupku. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan waktu bagi kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya Engkau menolong kami ya Roh Kudus untuk memahami dan bahkan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersembahkan kehidupan kami dengan kehadiran kami. Dan bahkan Tuhan, anak-anak-Mu telah menyatakan ungkapan syukur, tanda keterlibatan dalam pelayanan buah iman, bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan dan untuk Tuhan semua. Karena itu berkatilah persembahan kami dan berkatilah kami yang mengelolanya sehingga semuanya digunakan dengan baik. Kami membawa persekutuan kami selaku jemaat-Mu di Jemaat Sion di sini Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, para majelis gereja, para pengurus organisasi intragerejawi, berkati kami dalam mengangkat tugas pelayanan sebagai panggilan kami, orang yang Engkau telah selamatkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, sebagai bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, cucu, oma, opa. Tuhan kiranya juga memberkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam berbagai keberadaan kehidupan kami. Kuatkan Tuhan ketika kami lemah, dan beberapa orang tua kami kena lanjut usia, fisik lemah, kuatkan iman. Sembuhkan yang sakit Tuhan, hiburkan yang susah, dan ingatkan yang lalai, dan temani kami yang sibuk di dalam kesibukan kami. Amat terlebih sepekan akan datang ini Tuhan, kami akan beraktivitas yang dapat kami lakukan baik di rumah masing-masing maupun di kantor,
atau di tempat di mana Tuhan panggil dan utus kami berkarya. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, baik di pusat, di daerah-daerah. Sehingga kami boleh bersama-sama mengangkat tugas panggilan dan bahkan menghadapi pergumulan karena wabah virus corona yang masih terjadi di negara Republik Indonesia yang kami cintai, bahkan di dunia ini Tuhan. Pergumulan karena soal pendidikan anak-anak kami, pergumulan karena soal ekonomi, dan berbagai pergumulan kami Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab di sekitar pergumulan itu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian pun gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil dan utus, kiranya kami mampu mengangkat tugas panggilan pelayanan kami dengan baik dan benar. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu mohon untuk berkat-Mu bagi semua jemaat-Mu, terlebih kami jemaat Tuhan di Sion Parepare, sepekan akan datang dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkan, sempurnakan Bapa, karena kami sampaikan semuanya kepadamu. Di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Pergilah dan maknailah pembebasan sejati yang engkau terima dalam Yesus Kristus. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di akhir ibadah kita saat ini, kita memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam doa. Demikian ibadah kita pada saat ini. Shalom dan salam sehat bagi kita semua.